Jangan beri ruang untuk hatimu merasakan sakit. Marcus Aurelius berkata, "Reject your sense of injury and the injury itself disappears." Tolaklah rasa sakit itu dan rasa sakit itu akan hilang. Selalu tanamkan dalam diri untuk selalu bersikap biasa-biasa saja dalam segala kondisi. Jangan tunjukkan sikap berlebih dalam mengolah emosi senang, sedih, kecewa, dan bahagia. Selalu ingat bahwa ini akan segera berlalu. Jangan terlalu berekspektasi pada apapun, siapkanlah resiko terburuk agar hatimu tidak begitu kecewa dan sudah bersiap dengan apapun yang akan terjadi. Hemat energimu untuk tidak selalu berusaha agar segalanya terjadi seperti maumu. Tapi inginkanlah agar segalanya terjadi seperti yang seharusnya terjadi. Batasi keinginan yang berlebih karena salah satu kebahagiaan manusia itu karena keinginannya tercapai. Maka jika keinginan tidak tercapai, yang akan didapat adalah kecewa. Jadi kita hanya bisa menginginkan sesuatu yang dapat kita kendalikan. Untuk segala hal di luar kendali, jangan mencoba untuk menginginkannya. Kita tidak bisa mengontrol peristiwa yang akan terjadi. Yang kita bisa hanya mengontrol reaksi dan penerimaan pada hati kita sendiri. Di dalamnya terdapat pilihan bagaimana cara kita menanggapi apakah baik atau buruk, senang atau susah, bahagia atau kecewa. Marcus Aurelius juga berkata, "Jangan berharap hidup tanpa kesulitan. Berharaplah kamu punya kekuatan untuk menghadapinya." Jika kita terus menuntut agar hidup berjalan sesuai maumu, maka kamu akan terus kecewa. Tapi jika kita menerima bahwa ketidakadilan itu bagian dari hidup, kamu akan berhenti melawan realita dan mulai damai dengan keadaan. Lalu yang kita dapat adalah kebebasan dan ketenangan. Dan perlahan kamu akan menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar bisa membuatmu sakit hati, kecuali kamu sendiri yang mengizinkannya. Jangan mudah sakit hati, sebab dunia tidak akan pernah berhenti berputar hanya untuk memaklumi sakit hatimu. Dan hati yang kuat bukan berarti yang tidak pernah sakit, namun yang bisa terus bangkit meski pernah hancur sekalipun. Dunia tidak berhutang budi kepadamu, tidak ada siapapun yang wajib menyukaimu. Tugas kita hanyalah mengendalikan diri, pikiran, reaksi, dan menerima segala kenyataan yang datang. Teruslah berjalan dan ingat bahwa segala sesuatu bersifat sementara dan tentu kita akan tetap bahagia tanpa memiliki segalanya. Teori Stoicism juga mempercayai bahwa segala sesuatu terjadi untuk kebaikan dirimu jika kamu mau belajar darinya. Jika kamu kehilangan sesuatu berarti melatih keteguhan hati dan percaya saja bahwa sesuatu yang hilang pasti akan diganti yang lebih baik. Jika kamu mengalami kegagalan, maka mengajarkan kamu pada kesabaran dan kerendahan hati. Terima saja dan terus berpikir bahwa kegagalan adalah proses menuju keberhasilan. Perluas cara berpikir dan cara pandang pada segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup dan hatimu. Karena pikiran yang tenang akan lebih gampang terbuka dan menerima sudut pandang baru, karena tidak dikendalikan dengan emosi. Untuk memperluas cara berpikir kita perlu dukungan dari diri sendiri berupa keberanian. Keberanian untuk mendengarkan hal-hal yang tidak kita setujui. Keberanian untuk menerima perbedaan pendapat dan pandangan dengan orang lain. Dan keberanian untuk menerima kemungkinan bahwa diri sendiri belum sepenuhnya benar. Itu adalah sebuah refleksi diri, bukan bertujuan membesarkan kelemahan. Namun ini adalah bentuk kebijaksanaan. Setiap sudut pandang sekecil apapun bisa membuka pemahaman baru. Saat kita bisa keluar dari lingkup aman pikiran, maka kita sedang memperluas ruang di dalam hati. Dan ruang itu membuat kita lebih tenang dan lapang hati. Semakin luas cara pandang, maka semakin sulit untuk membenci dan sakit hati. Seperti kata filsuf Stokis Epictetus, bukan hal di luar kita yang membuat kita terganggu, tapi cara kita memandangnya. Maka ubahlah cara pandangmu. Lihat dunia bukan hanya dari mata sendiri, tapi dari hati yang lapang.
Karena di sanalah kebijaksanaan tumbuh dan ketenangan hati akan dirasakan. Dengan belajar diam, dengan belajar menerima, dengan belajar melepaskan. Karena hati yang tenang tidak bisa tumbuh di tempat yang penuh genggaman. Ia hanya bisa hidup di hati yang rela melepaskan yang tidak bisa dikendalikan. Kadang, cukup dengan diam dan tenang, kamu sudah melakukan hal yang paling bijak. Karena ketenangan hati bukan hadiah dari dunia, tapi hasil dari pilihanmu sendiri. Pilihan untuk berhenti bereaksi dan mulai memahami. Pilihan untuk melepaskan yang tidak bisa diubah dan fokus pada yang bisa kamu lakukan hari ini. Hiduplah dengan hati yang tenang, karena ketika hati tenang, pikiran menjadi jernih, keputusan lebih bijak, dan hidup terasa lebih ringan. Dunia mungkin tetap risik, tapi di dalam dirimu ada ruang yang selalu damai. Jaga ruang itu, karena di sanalah kamu menemukan dirimu yang sesungguhnya. Tenang bukan berarti lemah, tenang berarti kamu telah memahami hidup. Dalam perjalanan hidup ini, setiap manusia sedang menempuh jalan panjang yang tak bisa ditebak. Kadang jalannya lurus dan terang, kadang berliku dan penuh kabut. Kita berusaha keras mencari arah, menanyakan makna dan berharap dunia berjalan sesuai rencana. Tapi seringkali dunia tidak menjawab dengan lembut. Ia menguji kita dengan kehilangan, kegagalan, dan perubahan yang tiba-tiba. Di saat seperti itulah kita mulai menyadari bahwa ketenangan hati bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan sesuatu yang tumbuh di dalam, pelan tapi pasti. Jangan menciptakan badai di dalam dirimu hanya karena dunia di luar sedang hujan. Kita sering lupa bahwa tidak semua hal harus direspon. Tidak semua pertempuran harus dimenangkan. Kadang diam lebih berharga daripada ribut yang tak perlu. Kadang mundur sejenak lebih bijak daripada memaksakan sesuatu yang tak bisa kita ubah. Dunia boleh berisik, tapi hati tidak harus ikut berisik. Dunia boleh kacau, tapi pikiran tidak harus ikut rusuh. Dalam hidup kita terlalu sering berlari, mengejar waktu, mengejar hasil, mengejar validasi. Tapi dalam kejaran itu, kita kehilangan arah. Padahal, hidup tidak sedang menuntut kita menjadi sempurna. Hidup hanya ingin kita hadir sepenuhnya. Hadir di setiap langkah, hadir dalam rasa syukur, hadir dalam kesadaran bahwa semua ini sementara. Marcus Aurelius juga berkata, hidupmu dibentuk oleh pikiranmu. Apa yang kamu pikirkan setiap hari itulah yang kamu jalani. Ada kalanya hati terasa berat tanpa alasan. Ada kalanya kamu merasa seolah dunia berhenti mendengarkan. Di momen seperti itu, jangan buru-buru melarikan diri dari kesunyian. Karena justru di sanalah kamu bisa bertemu dengan dirimu sendiri. Belajarlah duduk dalam diam, menatap tanpa tergesa-gesa. Diam bukan berarti lemah. Diam adalah ruang untuk memahami. Di saat dunia memaksamu bergerak cepat, ketenangan hati adalah bentuk perlawanan paling halus. Ia adalah tanda bahwa kamu sudah tidak lagi dikuasai oleh dunia, melainkan mulai menguasai dirimu sendiri. Ketenangan hati bukan berarti kamu tidak peduli. Bukan berarti kamu membiarkan segalanya berlalu begitu saja. Ketenangan berarti kamu tetap bisa peduli tanpa kehilangan jernihnya pikiran. Kamu tetap bisa mencintai tanpa kehilangan dirimu sendiri. Kamu tetap bisa berjuang tanpa membiarkan kegagalan menghancurkan batinmu. Orang yang tenang tahu bahwa setiap rasa sakit punya makna, bahwa setiap luka membawa pesan. Untuk tumbuh, kamu harus berani menerima. Dalam stoikisme, ada konsep amor fati atau mencintai takdirmu. Artinya apapun yang terjadi dalam hidupmu, baik atau buruk, terimalah dengan lapang dada dan cintai prosesnya. Karena semua itu, bahkan hal yang menyakitkan, semua adalah bagian dari perjalananmu menjadi manusia yang lebih bijak. Jangan bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Tapi tanyakan, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Itulah ketenangan hati menemukannya di tengah badai kehidupan.
Maka jika hari ini kamu merasa lelah, kecewa atau bahkan hampa, ingatlah ini, tidak apa-apa. Kamu manusia, bukan mesin. Kamu boleh berhenti sejenak, kamu boleh menangis, kamu boleh merasa tidak kuat. Asal kamu tidak berhenti mencoba untuk tenang. Karena pada akhirnya ketenangan hati adalah hasil dari perjalanan panjang yang kamu lalui dengan penuh kesadaran. Dan ketika kamu sudah sampai di sana, kamu akan mengerti bahwa kedamaian bukan tujuan akhir, tapi teman setia di sepanjang jalan. Semoga kamu menemukan kedamaian dalam setiap langkahmu, kekuatan dalam setiap luka, dan cinta dalam setiap keheningan. Dunia boleh berubah, tapi jangan biarkan hatimu kehilangan arah. Ingat, kamu tidak bisa mengontrol angin, tapi kamu bisa menyelesaikan layar perahumu. Jangan biarkan dunia menentukan tenangmu. Ketenangan adalah keputusan, bukan kebetulan. Kalau kamu sampai di bagian akhir video ini, itu artinya kamu sedang berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu. Jangan berhenti. Teruslah belajar, teruslah tenang, teruslah tumbuh. Karena di balik setiap kesulitan, selalu ada makna yang menunggu untuk kamu pahami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tenang, tetap berjiwa besar. Semoga kamu selalu dikelilingi hal-hal yang menenangkan, orang-orang yang tulus, dan pikiran yang damai. Semoga kamu punya keberanian untuk melepaskan dan kebijaksanaan untuk menerima. Semoga hatimu tetap lembut, bahkan ketika dunia terasa keras. Tidak semua orang akan mengerti perjalananmu, dan itu tidak apa-apa. Karena perjalanan ini milikmu, bukan untuk diakui, tapi untuk dijalani. Suatu hari nanti kamu akan menoleh ke belakang dan menyadari semua rasa sakit itu ternyata membawamu ke sini, ke ketenangan, ke kedewasaan, ke dirimu yang baru. Dan saat itu terjadi, tersenyumlah. Kamu sudah menang tanpa perlu berperang. Jadi jika hari ini kamu sedang berjuang dalam diam, percayalah, kamu tidak sendirian. Semua orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Tapi hanya mereka yang mampu menjaga ketenangan hatinya yang akan sampai lebih jauh. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tenang saat semuanya tampak kaos. Maka teruslah melangkah, jangan berhenti hanya karena lelah. Istirahatlah, tapi jangan menyerah. Kamu tidak perlu menjadi pemenang, cukup jadi versi dirimu yang lebih bijak dari kemarin. Dan kalau video ini mengingatkanmu akan sesuatu, mungkin itu tanda bahwa kamu memang sedang butuh menenangkan hati. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan ketenangan ini dengan menekan like. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama tentang cara hidup yang lebih damai dan berkesadaran. Setiap minggu akan selalu ada video baru tentang ketenangan, kesadaran, dan kekuatan diri. Karena dunia ini sudah terlalu bising.